Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Lagi liburan hari ini ya. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga. Untuk yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan sebelum kita masuk ke dalam cerita, iklan dulu ya di awal ya. Bawang gorengnya Wiji, jangan lupa bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Digoreng sendiri tentunya, rasanya renyah, kering gitu ya. Dan bawangnya itu dari bawang Brebes yang terkenal dengan rasa dan aromanya yang kuat. Monggo kawan-kawan yang berminat silakan langsung bisa diorder di bawah ini ya, di deskripsi video itu ada di Shopee, TikTok, Tokopedia atau di nyawiji.com. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak pesanannya, ditunggu pesanannya sampai. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah download aplikasi RIM di Play Store, REEM ya, E-nya itu ada 4, terima kasih banyak. Atau cek aja di bawah ini, linknya itu ada di deskripsi. Ayo kita ramaikan di sana, jangan malu-malu posting, jangan malu-malu saling tegur sapa gitu ya. Ya semoga aplikasi itu bermanfaat. Baik, sekarang kita menuju ke cerita. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tanti. Mbak Tanti tidak menyebutkan dari daerah mana. Dia itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh keluarganya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2005. Nah, Mbak Tanti ini sama nanti ada kakaknya, itu namanya Yandi, Mas Yandi. Mohon maaf kalau nanti salah-salah sebut gitu ya, soalnya ya Mbak Tanti itu kan udah salah sama Mas Yandi. Nah, Mbak Tanti ini menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialami oleh dirinya, keluarganya, juga kakaknya, terutama itu si Mas Yandi tadi. Jadi di tahun 2005 tersebut memang keluarganya Mbak Tanti lagi ditimpa musibah, lagi ada duka gitu ya. Budeknya Mbak Tanti itu meninggal, dan rumah Mbak Tanti sama budeknya itu benar-benar sebelahan. Jadi itu satu rumah besar dulu, itu dibagi dua, dikasih sekat. Dan itu karena apa ya, budenya itu orang baik begitu kan, dan ya deket sama keluarganya Mbak Tanti, maka meskipun rumah itu udah disekat, tetap dikasih pintu begitu ya. Jadi biar ya orang Mbak Tanti juga mainnya ke tempat Bude juga kadang ke tempatnya ibu sama bapak di situ. Wis pokoknya kayak gitulah. Jadi ada semacam pintu seperti itu ya, boleh dibilang itu kayak rumah masih satu, tapi secara ini tuh udah dibagi dua. Nah, karena kedekatan itulah, jadi memang Mbak Tanti juga sangat menghormati budenya. Tapi di ujung-ujung ini budenya itu ada sesuatu yang terjadi. Jadi mungkin kurang lebih sekitar setahun sebelumnya, budenya Mbak Tanti itu mengalami perangai atau sikap yang tidak wajar. Jadi boleh dibilang budenya itu mengalami gangguan kejiwaan. Udah nggak mau mandi, kalau ngelihat air itu takut bawaannya gitu ya. Terus ya kayak gitu, suka marah-marah sendiri entah kenapa. Dan semua awalnya itu berawal ketika Bude itu selama 3 hari itu benar-benar diam. Dia itu nggak ngomong apapun, sebelumnya itu nggak ada masalah apa-apa. Kata anaknya, kata sepupunya Mbak Tanti, itu nggak ada masalah apapun. Ya kata Pade juga nggak ada. Mereka keluarga itu bingung, tiba-tiba Bude itu diem selama 3 hari, benar-benar nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak ngobrol sedikit pun. Benar-benar inilah intinya apa namanya, benar-benar kayak kosong orangnya itu seperti itu ya. Keluarga tentu saja khawatir. Nah, giliran udah sembuh, Bude itu udah bisa ngomong, sikapnya jadi berubah perlahan, jadi nggak langsung ya.
dari awalnya ya masih mandi begitu ya, masih normal lah, cuman mandinya begitu kayak kurang bersih atau bagaimana. Jadi mandinya tuh cepet banget, paling semenit 2 menit terus udah selesai begitu ya. Cuman kan ini internal ya, jadi dari pihak keluarganya budeknya itu waktu itu belum menceritakan masalah itu, sampai budeknya itu sikapnya itu benar-benar sudah mulai berubah. Dan ya seperti itulah, semuanya itu berubah. Bude itu mulai mengalami gangguan jiwa tadi, mulai teriak-teriak, mulai marah-marah, kesana-kesana, yaitu mulai nggak mau mandi, kayak takut ngelihat air itu, takut. Terus sudah begitu, mulai makan itu sembarangan banget. Jadi kadang makan, kadang seharian nggak makan, disuruh makan ya nggak mau, kayak gitulah. Wis pokoknya bikin keluarga itu jadi stres juga kan waktu itu. Ini kenapa ya, kok bisa seperti ini? Ya udah diperiksain gitu kan, dikasih ya dapat obat apa begitulah. Secara medis sudah, secara alternatif pun sudah, manggil orang-orang pinter kayak gitu ya, dibilangnya kesambet dan sebagainya. Ya wis, bude pun akhirnya ya nggak sembuh gitu, intinya tuh nggak sembuh terus seperti itu sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun karena ya itu tadi, disuruh makan nggak mau, kecuali memang dia mau makan ya. Kalau mau makan, sekali makan itu banyak, tapi habis itu kayak ular, bisa berapa hari itu nggak makan, ya 2 hari nggak makan gitu. Udah dipaksain, udah dirayu-rayu, ini bagaimana, tetap nggak mau. Itu piring bisa dilemparin, tapi begitu mau makan ya bude bakalan ngambil sendiri, dia itu akan ngambil sendiri, terus makan seperti biasa, cuman ya makannya memang agak sedikit banyak dari sebelum-sebelumnya. Kondisi itu membuat suasana 2 rumah yang sebenarnya jadi satu itu, termasuk keluarganya Mbak Tanti, jadi nggak nyaman di sana. Ya karena ada seperti itu ya, apalagi kalau bude misal udah ngamuk-ngamuk, udah teriak-teriak tengah malam, misalkan jam 12, jam 1 pagi, itu kan mengganggu. Tapi awal-awal masih bertahan, sampai akhirnya padeknya pun ngomong sama keluarganya Mbak Tanti ini, pintu itu ditutup aja ya. Loh kenapa Pade? Ya Pade ndak enak, takutnya kalian itu terganggu gitu. Dan akhirnya sudah semenjak saat itu ya keluarganya Mbak Tanti juga setuju, toh ada pintunya gitu ya. Pintunya ditutup ndak masalah, kalau ada keperluan kan bisa dibuka. Pintu pun ditutup waktu itu, dan ya lumayan suara-suara teriakan atau apa itu agak sedikit berkurang. Dan keluarganya Mbak Tanti meskipun secara langsung itu tidak terganggu, tapi secara pikiran kan sudah gitu ya, sedih gitu ngeliat budeknya, ini pintu ditutup begini, apa ini ya, nanti kita dibilangnya nggak urus-urus, nggak peduli atau apa, padahal kita itu peduli banget sama bude itu, karena bude itu sebelumnya orang baik. Dan ya begitulah kondisinya tuh semakin menjadi-jadi, sampai ya hampir 1 tahun itu secara fisik bude itu menyusut, benar-benar menyusut. Bude sebelumnya itu kan gendut ya, maksudnya badannya itu gemuk. Ini tuh jadi makin mengurus, tambah kurus ya, karena udah tua juga, akhirnya kan kulit juga kelihatan kendornya begitu ya. Itu tuh wah, begitu ngeliat bude kok begitu banget, mukanya jadi terlihat lebih tua, menyeramkan. Udah nggak keurus, boleh dibilang disuruh mandi nggak mau, baunya pun juga udah nggak sedap. Tapi keluarga terus mencoba gitu, udah mencoba, kadang ya dipaksain gitu ya. Setelah kurus itu kan tenaganya nggak terlalu gede ya, itu ya dipegangin lah, ya marah-marah begitu, tetap dimandiin dan sebagainya. Nanti habis itu udah sembuh, diem aja begitu. Sesekali bude itu normal, dia bisa diajak ngobrol, tapi saat diajak ngobrol mau nanya kan, ini bude sebenarnya apa yang dirasain ini, cuman kan nggak enak. Tapi pernah kebablasan gitu. Nah ini si Mas Yandi yang nanya, bude kalau misal lagi begitu apa sih yang dirasain? Budenya jawab, bude juga nggak tahu katanya, bude itu nggak ingat apa-apa katanya, seperti itu. Oh gitu ya. Nah itu cuman jawaban itu doang. Oh bude itu nggak ingat apa-apa kalau misal dalam kondisi seperti itu. Akhirnya wis, waktu berjalan, kondisi kesehatan bude pun makin menurun,
Sampai akhirnya yaitu tadi Bude pun meninggal setelah 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya, sedikit lah, tidak terlalu banyak. Bude itu meninggal. Nah, sebelum meninggal Bude itu sempat minta dibeliin kain kafan waktu itu sama keluarganya. Yo, keluarganya buat apa? Ya buat aku nanti. Yo, keluarga kan pada ndak mau gitu, tapi ya itu ngamuk, akhirnya minta dibeliin kain kafan. Akhirnya dibelikan kain kafan. Nah, setelah dibelikan kain kafan, ada perangai aneh lagi. Kain kafan itu kadang suka dipakai, dicobain sama budenya. Ya itu kan udah dilipat rapi begitu ya. Ini dibuka, terus nanti dicobain, dibikin pocong-pocongan kayak gitu. Iya, serem. Waktu itu pintu pun kembali dibuka. Karena kondisi budenya itu udah lemah sebenarnya, karena udah sakit, udah lemah gitu kan. Pintu dibuka. Nah, ini si Mbak Tanti itu pernah sesekali habis maghrib gitu kan ke sana, mau nengokin bude kan. Yang lain itu lagi pada sholat. Ini Mbak Tanti ke sana, tek masuk ke pintu perbatasan itu. Begitu masuk ke sana, disambut sama sosok pocong-pocongan. Yaitu budenya itu lagi jadi pocong-pocongan, lagi duduk di ada kursi di situ kan. Mbak Tanti langsung astagfirullahaladzim. Takut, langsung ngibrit ke sana, geger kan sekeluarga. Ya akhirnya begitu. Bude jangan begini itu minta dilepasin ya. Akhirnya mau dilepasin, dan makin kesana makin lemes kondisinya. Udah ya, Bude itu cuman lebih banyak berbaring, meskipun bisa berjalan ya, tapi lebih banyak menghabiskan waktu dengan cara itu, berbaring itu tadi. Nah, saat berbaring itu Bude itu sempat ngomong saat dalam kondisi normal ya. Itu Bude sempat ngomong, aku nanti kalau misal mati, aku ndak mau pakai kain kafan ngomongnya begitu. Loh, kenapa? Aku takut katanya, aku takut jadi pocong, kata si Bude itu seperti itu. Nah, Bude ya, sebagian orang itu nganggapnya ini omongan ngelantur begitu kan. Bude jangan ngomong seperti itulah gitu ya. Orang meninggal ya, lagian siapa yang mau meninggal lah. Ada yang lihat pasti begitu ya. Lagian sampai yang mau meninggal, kalau ngomong Bude itu jangan sembarangan. Meninggal. Semua orang bakalan mati, katanya begitu kan. Cuman ya Bude nggak sekarang, kata si orang tersebut lah. Intinya begitulah. Dan ya orang meninggal ya dikafanin gitu. Masa mau pakai ini, Bude kan orang Islam, maksudnya begitu. Kalau misal kepercayaan lain, agama lain ya boleh Bude, cuman kan umumnya di sini seperti itu. Tapi aku takut jadi pocong, kata si Bude itu seperti itu. Dan ke belakang ngomongnya itu makin ngelantur itu tadi. Ya akhirnya waktu yang tidak ditunggu-tunggu tentu saja, waktu yang dibenci banyak orang, yaitu meninggalnya seseorang atau kerabat di dalam rumah tangga itu ya. Bude pun akhirnya mengembuskan napas terakhir, meninggal. Sedih tentu saja, semuanya itu sedih benar-benar. Mbak Tanti juga nangis berapa hari gitu ya. Mas Yandi juga sama begitu, karena kecilnya itu juga sempat dirawat sama budenya, diajak main dan sebagainya. Nah, akhirnya sudah dimakamkan kan. Ya mau ndak mau, meskipun Bude ndak mau pakai kain kafan ya, tapi kan tetap kan dibungkus. Akhirnya dimakamkan dengan layak seperti pada umumnya. Udah tuh selesai. Nah, setelah selesai itu tadi, ya keluarga itu jadi gimana ya, keinget dengan omongan-omongan budenya. Aku ndak mau pakai kain kafan soalnya aku takut jadi pocong. Ya, seperti itu, ngomong seperti itu. Jadi orang-orang itu pada ngebayangin sendiri, ini kalau misal Bude jadi pocong beneran gimana ya gitu. Ada ketakutan lagi kan, ketakutan, termasuk Mbak Tanti juga seperti itu, jadi bayang-bayangin sendiri, soalnya dia pernah ngelihat budenya itu jadi pocong-pocongan. Nah itu kalau misal beneran itu gimana ya, beneran ketakutan-ketakutan itu dirasakan oleh keluarganya Mbak Tanti yang rumahnya masih itu ya, masih nyambung itu tadi. Dan karena ada yang meninggal dunia, pintu nggak mungkin ditutup dong, tetap dibiarkan melompong begitu aja. Nah udah, keluarganya Mbak Tanti takut, mungkin keluarga Bude, sepupu-sepupunya Mbak Tanti itu juga mengalami ketakutan, tapi ya nggak pernah dikomunikasikan lah hal seperti itu, ditutup ya, karena menyangkut orang tua sendiri. Cuman ya Mbak Tanti itu, sekeluarga itu mengalami ketakutan kayak gitulah, sampai akhirnya, ini kan setelah Bude meninggal,
Di situ kan ada beberapa ya kerabat yang masih menginap lah sampai beberapa hari deh. Rumah itu masih lumayan cukup ramai. Bahkan rumahnya Mbak Tanti juga dipakai buat kerabat yang lain di situ buat nginep juga. Rame sampai kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari rame, bener-bener rame. Ya dibilang menyenangkan ya enggak, cuman maksudnya ketakutan atau apa itu lumayan cukup diredam lah. Cuman setelah 3 hari, saat kerabat-kerabat yang jauh itu udah mulai pada pulang ke daerah masing-masing, ya kondisi rumah itu tuh jadi sepi, jadi menyeramkan gitu ya. Ini gimana ya, kok jadi sepi begini? Mas Yandi juga merasakan hal tersebut, dan akhirnya dari situ mulailah muncullah keanehan-keanehan. Jadi kalau misal malam hari sekitar jam 10 acara tahlilan udah selesai, warga itu udah pada pulang, di rumah itu udah ya keluarga inti doang gitu ya. Sama ada beberapa pemuda di sana mungkin yang begadang di depan rumah budeknya di situ, tapi nggak banyak. Mulailah keanehan-keanehan. Jam 10 malam kecium bau wangi, bau melati, kayak saat budeknya itu mau dimakamkan. Baunya begitulah, bau orang mati lah. Itu seperti itu, seripit, dan itu menyengat banget gitu kan. Mbak Tanti sama keluarga, ini bau dari mana ya? Budek pulang kali, ada yang ngomong seperti itu. Ya udah ketakutan yang ada gitu kan, yang ada tuh bayangan-bayangan sendiri. Nanti kalau misal wujudnya seperti ini gimana? Nah, bayangan-bayangan seperti itu, dan selama beberapa hari itu terjadi seperti itu. Tapi begini, kejadiannya itu nggak melulu malam hari, kadang pagi, jam 7 aja, jam 7 pagi udah seripit, baunya tuh kuat banget lewat. Ya keluarga menganggap itu, oh budek mungkin lagi pulang, anggapannya tuh seperti itu cara gampangnya. Dan pada suatu hari, ini berarti di malam keberapa gitu ya, belum 7 hari kok pokoknya. Mas Yandi kan semenjak budeknya meninggal itu ya namanya anak muda gitu ya. Kan dia sukanya main, begadang di tempat temannya atau apa gitu ya, di tetangganya di situ. Nah ini selama budeknya meninggal, Mas Yandi tuh nggak pernah keluar. Ya di rumah terus karena sibuk itu tadi. Nah ada kalanya waktu itu Mas Yandi tuh pengen main keluar. Jadi udah selesai semua nih. Keluarga udah pada tidur, Mbak Tanti dan bapak ibunya, adik-adiknya begitu itu udah pada tidur semuanya. Ya wes, Mas Yandi bengong di situ sendirian. Di rumah budeknya juga udah nggak ada orang begadang waktu itu. Ada padeknya sama teman-temannya. Mas Yandi nggak nyambung, mereka itu orang tua gitu kan. Jadi dia pun akhirnya keluar. Nah keluar ke rumah tetangganya ke sana. Mainlah, begadang lah, nggak jauh kok. Rumahnya itu cuma beda beberapa rumah doang. Mas Yandi itu begadang sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam udah pamit, udah aku mau pulang dulu kata Mas Yandi. Ya udah. Mas Yandi pun akhirnya pulang. Nah, begitu pulang sepi banget rumah, depan rumahnya nggak ada orang, depan rumah budeknya nggak ada orang. Tamunya Pak D itu udah pada pulang, ternyata tadi benar-benar sepi. Pintu kedua-duanya itu udah nutup. Mas Yandi pun buka pintu, cekrek gitu kan. Takut merinding beneran. Aku kok takut begini ya, padahal ya sama Bude sendiri begitu kan. Bude dan juga orangnya baik, berusaha menghibur diri lah waktu itu. Cuman kalah dengan perasaan merinding itu tadi, dengan pikiran-pikirannya mendengar informasi-informasi yang beredar belakangan ini. Pintu dibuka, pintu pun dikunci lagi. Mas Yandi masuk ke sana, mau jalan masuk. Nah ini perbatasan pintu itu antara rumahnya Mbak Tanti sama budeknya itu kan di ruang tamu. Mas Yandi kan berada di ruang tamu di situ kan. Nah saat dia mau masuk ke dalam, ada yang manggil, Yandi. Itu adalah suara Bude. Dan Mas Yandi itu kayak lupa atau bagaimana. Bude, baru nengok. Begitu nengok, Mas Yandi ngelihat itu ada pocong berdiri di sana di pintu di situ nyender gitu kan. Udah pulang dia ngomongin begitu. Bude, begitu tok gitu kan. Mas Yandi itu kayak terpaku di sana. Bantuin Bude, kata si itu. Kata sosok pocong tadi, bantuin Bude.
Mas Yandi ini udah nggak jawab apa-apa, cuman berdiri memaku di situ. Tolong, Bude ndak betah pakai baju ini, katanya begitu. Maksudnya itu pakai pocongan itu dibilangnya itu ndak betah. Yan, tolong Yan, bukain pocongannya Bude. Padahal kan kalau orang meninggal itu udah dibuka gitu kan talinya. Cuman di situ penampakan Budenya tuh belum, kayak masih diikat-ikat seperti itu, dan minta Mas Yandi buat bukain Yan, Bude engap, Bude ndak betah seperti ini, tolong sini Yan, bukain Yan. Yo Mas Yandi boro-boro buat jalan ke sana, buat lari, buat kabur aja tuh kaki itu udah lemes, katanya tuh begitu. Sampai akhirnya, Bude aku takut, Bude sana pergi, aku takut. Enggak, Bude ndak mau pergi, kamu harus bantuin Bude, ini tolong dibukain talinya, tolong, Bude ndak betah, Bude engap, katanya begitu. Ya seperti itulah intinya, dimintain tolong, sampai akhirnya si Mas Yandi pun ndak kuat, dan kemudian dia tuh nggak inget apa-apa, pingsan si Mas Yandi, kedebluk. Begitu kedebluk kan namanya orang dewasa jatuh gitu kan, itu kan suaranya lumayan menggema, apalagi malam hari. Bapak denger, apa ini Mbak kedebluk, padahal bapak itu waktu itu bapak memang belum tidur, maksudnya itu gitu, dia tuh masih melek, atau memang kondisi baru melek begini, kemudian mendengar ada suara kedebluk, apa itu ya, bapak pun turun. Bapak bangun, karena tidurnya itu di bawah semua ya. Nah, bapak bangun itu ngedeket ke arah ke depan sana, ke ruang tamu, menemukan Mas Yandi kondisinya seperti itu tadi. Nah, akhirnya apa, Mas Yandi pun diangkat bapak, dibawa ke ruang tengah. Ini keluarga ya, Mbak Tanti dan yang lain itu dibangunin. Yandi pingsan, akhirnya apa, dikasih aroma apa gitu ya, biar kebangun. Akhirnya Mas Yandi pun kebangun. Begitu kebangun, Mas Yandi menceritakan itu, Pak, aku tadi dihadang Bude, katanya. Dihadang Bude gimana? Bude itu berdiri di pintu di situ, Pak, minta dibukain Pak tali pocongnya, Pak, katanya tuh engap, kata si Mas. Oh, Mbak Tanti mendengar cerita itu udah takutnya itu bukan main gitu, Pak. Udah Pak, pintunya ditutup aja, Pak, Akhirnya apa? Ya wes, Bapak mungkin sebenarnya ada rasa takut juga, cuman kan ya mau gimana lagi, hal seperti ini tuh harus dilakukan demi anak-anaknya juga kan. Akhirnya apa? Bapak pun mengalah. Bapak ke sana, menuju ke samping, ke depan, ke ruang tamu buat nutup pintu itu. Dan Bapak ke sana, kok Bapak lama ya, kata Mbak Tanti ya, kok Bapak lama sih gitu kan. Bertanya-tanya kan. Akhirnya apa? Mbak Tanti pun coba ngelongok gitu kan, karena ya ada ibu, ada bapak, ada Mas Yandi juga udah bangun, meskipun kepalanya masih pusing. Mbak Tanti ngelongok ke sana, ke ruang tamu. Bapak itu lagi berdiri, lagi pegangan ini kusennya itu loh, lagi pegangan. Pak, Bapak lagi ngapain, kata Mbak Tanti kan. Bapak lagi ngapain? Mbak Tanti itu mendekat ke situ, begitu mendekat, si Mbak Tanti itu ngelihat di sana, yaitu ngelihat budenya, posisinya tuh lagi bukan berdiri kali ini, cuman terbaring di atas tikar di situ, di atas karpet yang sisa bekas talilan tadi itu belum diberesin. Nah, itu lagi berbaring di situ ya, kayak orang meninggal di situ tuh. Tolong dibukain ininya, talinya. Bude tuh engap sambil badannya tuh goyang-goyang begitu. Ya itu menyeramkan banget buat Mbak Tanti. Akhirnya Bapak pun ditarik begitu, Pak. Pulang Pak. Akhirnya Bapak pun ke sana pulang. Bapak pun ya pertama sempat bengong sebentar gitu ya, kayak orang bingung gitu kan. Pak, kenapa Pak? Ada apa? Mbak Tanti mau cerita langsung ke ibu juga. Udahlah, nanti aja gitu kan, nanti aja. Sampai akhirnya Bapak udah sedikit tenang, dan Bapak pun nggak menceritakan langsung malam itu, nggak apa-apa, cuman kata Bapak begitu sambil ngelirik Mbak Tanti, jangan cerita apa-apa gitu, nanti dulu. Akhirnya sudah tenang. Nah, udah tenang, ya udah kita istirahat yuk, kita istirahat aja. Nah, akhirnya mereka pun masuk ke mereka tiduran di ruang tengah tersebut. Cuman kali ini pintu tengah dan
ruang tamu itu ditutup. Ya ibu sempat nanya, loh Pak kenapa ditutup Pak? Ya enggak apa-apa. Maksudnya begini, ibu itu ada kepercayaan kalau misalnya ada orang meninggal itu jangan ada pintu yang ditutup, katanya seperti itu. Barangkali yang meninggal itu pulang nengokin, atau ada kepercayaan begitu ya. Nah, ibu pun mempertanyakan, Pak kenapa pintunya ditutup? Kata bapak, sudah enggak apa-apa, dingin. Jawaban bapak itu kayak gitu. Akhirnya malam itu ya bapak enggak bisa tidur, yang jelas buat Tanti juga enggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah kesana udah mendekati pagi, barulah mereka ngantuk gitu ya. Akhirnya mereka pun tertidur lumayan cukup. Keesokan paginya itu kan belum 7 hari ya, jadi masih ada kesibukan. Nah, saat bangun pagi, ibu nagih, Pak semalam kenapa sih Pak, semalam kenapa? Akhirnya diceritakan. Nah, begitu diceritakan, ibu pun karena memang kerabat sama yang kerabat asli ya sama Bude itu, ibu pun ke sana. Dan akhirnya apa? Ngomong ke Pak D, ibu itu kakak adiknya sama Pak D-nya gitu. Jadi si Bude itu istrinya. Itu ngomong, Mas, keluargaku itu ngalamin begini-begini Mas. Maaf ya Mas ya, bukan gimana-gimana. Kalau misal nanti malam pintunya tak tutup bagaimana? Sudah apa-apa, kata situ. Pintunya ditutup juga enggak apa-apa. Dan akhirnya apa? Selepas acara tahlilan, ditutuplah pintu tersebut. Jadi udah kayak ya udahlah sendiri-sendiri untuk sementara gitu ya. Soalnya takut juga begitu Mas Yandi itu pun udah berani keluar malam lagi karena ya untuk sementara waktu ya, karena trauma begitu. Enggak lah, nanti aku dihadang lagi sama Bude. Dan akhirnya setelah itu ya alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Cuman ya itu tadi pertanyaan, kenapa Bude kok minta dibukain. Sempet ya kepikiran apa jangan-jangan ada kelupaan ya belum dibuka. Sampai ada satu keluarga kerabat di situ yang memang berarti adiknya Bude yang memang menyaksikan kalau enggak, tali itu udah dibuka semuanya gitu. Tali itu udah dibuka semuanya. Yakin 100%. Kenapa? Karena aku yang buka. Itu udah tak buka semua dan aku nggak mungkin lupa, kata situ. Jadi ya wes, karena waktu itu sempat ada wacana dibongkar lagi aja. Oh kayak gitu kan, repot kan. Makanya itu tadi setelah diyakinkan ya wes, itu tuh cuman ya dianggap sama adiknya itu tuh cuman kayak jin yang ya mau bikin seperti inilah, mungkin ya sesuatu yang mengganggu Bude sebelumnya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah kesananya semuanya itu membaik. Itu aja satu cerita dari Mbak Tanti. Terima kasih banyak Mbak Tanti atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download dan berinteraksi di sana ya, di RIM, aplikasi RIM, REEM itu, E-nya 4 kali, terima kasih. Yang belum, bisa cek di deskripsi, itu ada link downloadnya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store.